Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Transformasi Tani. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat bibit pepaya yang akan menghasilkan buah lonjong. Tipsnya, yang pertama kita harus berada di suatu hamparan yang mempunyai buah seragam dan lonjong. Seperti ini, kita bisa lihat, ini buahnya lonjong, ya, dan berada di hamparan. Seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita berada di suatu hamparan kebun pepaya yang berbuah seragam dan lonjong, untuk memilih buahnya kita harus memilih buah yang berada di tengah lokasi hamparan kebun pepaya yang berbuah lonjong tersebut. Mari kita menuju ke tengah-tengah areal kebun pepaya tersebut. Oke, saya sekarang menuju tengah-tengah dari kebun pepaya. Jadi tengah-tengahnya adalah ini. Kita bisa lihat hamparan di kanan kirinya. Ini saya tentukan bahwa pohon pepaya yang saya akan ngambil buahnya adalah pohon pepaya ini. Kita lihat buahnya relatif seragam dan lonjong. Nah, pertama kita harus memilih pohon pepaya yang di tengah dengan karakter buahnya lonjong, tebal, dan manis. Ini kebetulan sudah ada satu pepaya yang matang. Nah, dari pepaya yang matang ini saya akan panen dan selanjutnya saya akan proses untuk menjadi bibit pepaya yang menghasilkan tanaman pepaya yang berbuah lonjong seperti induknya. Seperti ini kita lihat hamparan pepaya di kanan kirinya. Relatif buahnya seragam, lonjong, tebal, dan manis tentunya. Oke, selanjutnya kita panen saja buah yang matang ini. Untuk selanjutnya kita akan jadikan bibit. Sekarang saya akan melakukan panen buah pepaya yang sudah masak di pohon. Seperti ini. Kemudian selanjutnya proses untuk menjadikan bibit pepaya yang layak tanam akan kita proses di nursery. Seperti ini panennya. Saya pakai gunting. Nih. Nah, ini buah pepaya sebagai calon bibit yang akan kita proses menjadi tanaman pepaya yang menghasilkan buah lonjong seperti induknya. Selanjutnya akan kita proses di nursery. Sekarang kita sudah sampai di nursery dan buah yang saya panen adalah buah pepaya jenis California. Ini saya panen dari tengah hamparan pada tanaman areal pepaya California yang relatif seragam. Kenapa harus di tengah hamparan dan harus relatif seragam berbuah lonjong? Karena kalau terjadi penyerbukan antar sesama pohon pepaya yang ada di hamparan dengan jenis yang relatif seragam, tentunya kalau terjadi penyerbukan silang, buah yang sama itu akan tidak terjadi degradasi sehingga berubah bentuknya. Yang kedua, kenapa harus di tengah hamparan yang kita ambil pohon buah pepaya tersebut? Karena yang di tengah memperkecil penyerbukan dari pohon pepaya yang terjadi di sekitar areal tersebut. Dengan di tengah, penyerbukan yang akan terjadi apabila lebah yang nyerbukin berpindah antara satu pohon dengan pohon yang lain, tentunya akan terjadi pada jenis tanaman pepaya California yang seragam bentuk lonjongnya. Nah, seperti apa prosesnya untuk membuat benih pepaya lonjong akan saya jelaskan berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya memproses
buah pepaya ini kita ambil benihnya sehingga menjadi benih pepaya yang layak untuk dikembangkan. Seperti apa? Yuk kita saksikan berikut ini. Kali ini pepaya yang akan kita proses untuk menjadikan benih pepaya berbuah lonjong. Pertama, kita potong ujung dan pangkalnya seperti ini. Ini kita lihat buah pepayanya matang dan tebal, tentunya manis. Selanjutnya kita akan belah. Kita bisa lihat seperti ini. Kemudian selanjutnya biji-biji ini akan kita masukkan ke air untuk kita ambil yang tenggelam. Tenggelam berarti tanda bahwa embrio di biji tersebut penuh. Seperti ini. Ini. Kemudian kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Selanjutnya, biji yang tenggelam akan kita ambil, yang ngapung akan kita buang. Kemudian akan kita seleksi mana yang biji jantan dan mana yang biji betina. Biji jantan berwarna hitam pekat, biji betina berwarna seperti bola mata kita. Seperti apa hasilnya? Seperti ini. Setelah kita seleksi, kita sudah memisahkan antara benih pepaya yang betina, yang warna bijinya seperti bola mata kita, dan benih jantan yang warnanya hitam pekat. Ini kita bisa lihat perbedaannya, yang ini hitam pekat jantan, yang ini seperti bola mata kita. Selanjutnya, yang akan kita proses memecahkan amnionnya atau ketubannya yang betina. Yang jantan akan kita singkirkan. Benih betina ini akan kita pecahkan amnionnya atau air ketubannya seperti ini. Kita cuma kucik-kucik aja, kita pecahkan seperti ini sehingga terpisah antara kulit ari dan benihnya. Setelah bersih, setelah pecah semuanya, kemudian kita cuci bersih sehingga terpisahlah kulit ari dari bijinya seperti ini. Ini kemudian dicuci sampai bersih, kemudian kita keluarkan sehingga bersih seperti ini. Ini adalah hasil benih yang sudah bersih dari kulit arinya. Kemudian benih-benih atau biji-biji ini yang sudah bersih kita jemur dan kita keringkan. Perlu diingat, jangan dijemur di matahari langsung, tapi dikering anginkan saja di ruangan. Setelah 3-5 hari akan menghasilkan benih yang layak tanam seperti ini. Ini sudah menghasilkan benih yang layak tanam sehingga bisa kita tanam untuk menghasilkan bibit pepaya California berbuah lonjong. Dan jangan ditanam dalam, karena tipe kecambahnya adalah epigeal atau kecambahnya nyongket ke atas. Sehingga paling dalam tanamlah setengah senti, kemudian ditutup dengan tanah kering. Apabila Anda suka dengan video saya, tolong like dan subscribe. Jangan lupa bunyi lonceng. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.